Alfa dan Omega, jilid 6, bab 74, Getsemani. Bersama-sama dengan murid-muridnya, Yesus berjalan perlahan-lahan ke taman Getsemani. Bulan Paskah, yaitu bulan purnama, bersinar dari langit yang tidak berawan. Perkemahan para pendatang itu sunyi senyap. Dengan asiknya, Yesus sudah bercakap-cakap dengan murid-muridnya dan mengajar mereka. Tetapi ketika ia mendekati Getsemani, ia terdiam dengan perasaan aneh. Ia sudah sering mengunjungi tempat ini untuk merenung dan berdoa, tetapi tidak pernah dengan hati yang penuh kesusahan sebagaimana pada malam sengsaranya yang terakhir ini. Selama hidupnya di dunia, ia telah berjalan dalam terang hadirat Allah. Ketika dalam pertentangan dengan manusia yang diilhami oleh roh setan, ia dapat mengatakan, "Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Yohanes 8:29. Tetapi sekarang tampaknya ia terpisah dari terang hadirat Allah yang memberi kekuatan. Sekarang ia termasuk di antara para pelanggar. Kesalahan manusia yang telah jatuh harus ditanggungnya. Di atasnya yang tidak tahu berdosa harus diletakkan kesalahan kita semuanya. Sangatlah mengerikan dosa itu pada pemandangannya. Sangatlah berat kesalahan yang harus ditanggungnya. Sehingga ia tergoda untuk takut bahwa hal itu akan memisahkan selama-lamanya dari kasih Bapaknya. Karena merasa betapa hebatnya murka Allah terhadap pelanggaran, ia berseru, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Ketika mereka mendekati taman itu, murid-murid memperhatikan perubahan yang terjadi pada guru mereka. Belum pernah sebelumnya mereka melihat dia sangat sedih dan diam. Ketika mereka berjalan lebih jauh, kesedihan yang aneh ini bertambah dalam. Meskipun demikian, mereka tidak berani menanyakan kepadanya apa gerangan yang menyebabkannya. Tubuhnya gemetar, seakan-akan ia hampir jatuh. Ketika ia tiba di taman itu, murid-murid mencari tempat peristirahatannya yang biasa agar guru mereka dapat beristirahat. Setiap langkah yang diambilnya sekarang adalah dengan usaha yang keras. Ia mengerang keras-keras, seolah-olah sedang menderita di bawah tekanan beban yang hebat. 2 kali sahabat-sahabatnya menopang dia, kalau tidak ia akan jatuh ke tanah. Di dekat pintu masuk ke taman, Yesus meninggalkan semuanya kecuali 3 murid, menyuruh mereka berdoa bagi diri mereka sendiri dan baginya. Dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes, ia memasuki tempat yang terpencil itu. Ketika murid ini adalah sahabat-sahabat Kristus yang paling dekat, mereka telah memandang kemuliaannya. Ketika ia dipermuliakan di gunung, mereka telah melihat Musa dan Elia bercakap-cakap dengan dia. Mereka telah mendengar suara dari surga. Sekarang dalam pergumulannya yang besar itu, Kristus menginginkan kehadiran mereka di dekatnya. Sering semalam suntuk mereka bersama dia di tempat yang terasing ini. Pada kesempatan ini, sesudah saat berjaga-jaga dan berdoa, mereka tertidur tanpa diganggu agak jauh dari guru mereka. Sampai ia membangunkan mereka pada pagi hari untuk meneruskan pekerjaan mereka. Tetapi sekarang ia menghendaki mereka menggunakan malam itu untuk berdoa dengan dia. Tetapi ia tidak sampai hati membiarkan mereka menyaksikan sengsara yang harus dideritanya. "Tinggallah kamu di sini," katanya, dan berjagalah sertaku." Ia pergi agak jauh dari mereka, tidak begitu jauh sampai mereka dapat melihat dan mendengar dia, dan jatuh tersungkur di tanah. Ia merasa bahwa oleh dosa ia sedang dipisahkan dari Bapaknya. Jurang sangat lebar, sangat gelap, sangat dalam, sehingga jiwanya menggigil di hadapannya. Tidak seharusnya ia menggunakan kuasa ilahinya untuk menghindarkan sengsara ini. Sebagai manusia, ia harus menderita akibat dosa manusia. Sebagai manusia, ia harus menanggung murka Allah terhadap pelanggaran. Kristus kini sedang berdiri dalam sikap yang berbeda dengan sikap yang dalamnya ia pernah berdiri dahulu. Penderitaannya dapat dilukiskan sebaik-baiknya dalam perkataan Nabi, "Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku."
terhadap yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Zakaria 13 ayat 7. Sebagai pengganti dan pengaku bagi manusia yang berdosa, Kristus sedang menderita di bawah keadilan ilahi. Ia melihat apa artinya keadilan. Sampai kini ia telah menjadi juru syafaat bagi orang lain. Sekarang ia ingin mendapat seorang juru syafaat bagi dirinya sendiri. Ketika Kristus merasakan persatuannya dengan Bapa diputuskan, ia khawatir jangan-jangan dalam sifat manusianya ia tidak akan sanggup menanggung pergumulan mendatang untuk melawan kuasa kegelapan. Dalam banyaknya penggodaan nasib, umat manusia berada dalam bahaya. Pada waktu itu Kristus seorang pemenang. Sekarang si penggoda telah datang untuk pergumulan menakutkan yang terakhir itu. Untuk ini ia sudah mengadakan persiapan selama 3 tahun masa kerja Kristus. Segala sesuatu berada dalam pertaruhan baginya. Jika ia gagal di sini, harapannya untuk menguasai hilang. Kerajaan-kerajaan dunia akhirnya akan menjadi milik Kristus. Ia sendiri akan digulingkan dan dibuang. Tetapi jika Kristus dapat dikalahkan, bumi akan menjadi kerajaan setan dan umat manusia akan berada dalam kuasanya selama-lamanya. Dengan adanya persoalan pergumulan yang dihadapinya, jiwa Kristus dipenuhi dengan ketakutan tentang perpisahan dari Allah. Setan mengatakan kepadanya bahwa jika ia menjadi pengaku bagi dunia yang berdosa, perpisahan akan kekal. Ia akan disamakan dengan kerajaan setan dan tidak pernah lagi menjadi satu dengan Allah. Dan apakah yang akan didapat dengan pengorbanan ini? Alangkah tidak berpengharapan tampaknya kesalahan manusia dan sifatnya yang tidak berterima kasih. Dalam keadaan yang sulit, setan menekannya. Keadaan itu keras ke atas penebus. Orang yang mengaku melebihi semua orang yang lain dalam keuntungan dunia dan rohani telah menolak engkau. Mereka sedang berusaha membinasakan engkau. Dasar, pusat, dan meterai janji-janji yang diberikan kepada mereka sebagai suatu bangsa yang istimewa. Salah seorang dari murid-muridmu sendiri yang telah mendengarkan petunjukmu dan yang paling terkemuka dalam kegiatan-kegiatan sidang akan menyerahkan engkau. Salah seorang dari pengikutmu yang paling rajin akan menyangkal engkau. Semuanya akan meninggalkanmu. Segenap tubuh Kristus merasa ngeri akan pikiran itu, bahwa mereka yang diusahakannya hendak diselamatkan, mereka yang paling dikasihinya, akan bersatu dalam rencana setan. Hal ini sangat menusuk jiwanya. Pergumulan itu hebat. Ukurannya ialah kesalahan bangsanya, kesalahan para penuduh dan pengkhianatannya, kesalahan suatu dunia yang berada dalam kejahatan. Dosa-dosa manusia menekan dengan sangat beratnya ke atas Kristus, dan perasaan tentang murka Allah terhadap dosa sedang meremukkan hidupnya. Pandanglah dia yang sedang merenungkan harga yang harus dibayar untuk jiwa manusia. Dalam sengsaranya, ia bertumpu erat-erat pada tanah yang dingin, seakan-akan mencegah dirinya sendiri dari perpisahan lebih jauh dari Allah. Embun malam yang dingin jatuh ke atas tubuhnya yang sedang tersungkur, tetapi ia tidak menghiraukannya. Dari bibirnya yang pucat keluarlah seruan yang pahit. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Meskipun demikian, sekarang pun ia menambahkan, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Hati manusia merindukan simpati dalam penderitaan. Kerinduan ini dirasakan benar-benar oleh Kristus. Dalam sengsara jiwanya yang hebat itu, ia datang kepada murid-muridnya dengan suatu kerinduan yang besar, hendak mendengar kata penghiburan dari mereka yang sudah sering kali diberkati dan dihiburkan dan dilindunginya dalam kesusahan dan kesedihan. Seorang yang senantiasa mengucapkan perkataan simpati bagi mereka, kini sedang menderita sengsara yang melebihkan kekuatan manusia, dan ia ingin mengetahui
bahwa mereka sedang berdoa baginya dan bagi mereka sendiri. Alangkah gelap tampaknya kejahatan dosa. Sungguh mengerikan adanya penggodaan untuk membiarkan umat manusia menanggung akibat kesalahannya sendiri. Sementara ia berdiri dalam keadaan tidak bersalah di hadapan Allah. Kalau saja ia dapat mengetahui bahwa murid-muridnya mengerti dan menghargai hal ini, ia akan dikuatkan. Setelah berdiri dengan usaha yang susah payah, ia terhuyung-huyung ke tempat di mana ia telah meninggalkan sahabat-sahabatnya. Tetapi didapatinya mereka tertidur. Sekiranya didapatinya mereka sedang berdoa, ia akan merasa lega. Sekiranya mereka sedang mencari perlindungan di dalam Allah, agar alat-alat setan tidak dapat mengalahkan mereka, ia akan dihiburkan oleh iman mereka yang teguh. Tetapi mereka tidak menghiraukan amaran yang diberikan berulang-ulang itu. Berjagalah dan berdoalah. Pada mulanya mereka sangat susah melihat guru mereka. Biasanya sangat senang dan agung, kini sedang bergumul dalam kesusahan yang sukar sekali diselami. Mereka telah berdoa ketika mereka mendengar tangisan yang keras dari penderitaan. Mereka tidak berminat meninggalkan Tuhan, tetapi mereka tampaknya dilumpuhkan dengan perasaan lengah yang sebenarnya dapat mereka hindarkan sekiranya mereka telah memohon kepada Allah dengan tidak berkeputusan. Mereka tidak menyadari perlunya berjaga-jaga dan berdoa dengan tekun agar dapat mengalahkan penggodaan. Justru sebelum ia melangkah menuju ke taman, Yesus telah mengatakan kepada murid-murid, "Kamu semua akan tergoncang imanmu." Mereka telah memberi dia jaminan yang paling kuat bahwa mereka akan pergi dengan dia ke penjara dan kepada kematian sekalipun. Dan Petrus yang malang dan merasa diri sudah cukup telah menambahkan, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Markus 14 ayat 17 dan 29. Tetapi murid-murid berharap pada diri mereka sendiri. Mereka tidak memandang kepada penolong yang berkuasa sebagaimana yang dinasihatkan Kristus kepada mereka. Itulah sebabnya ketika juru selamat paling memerlukan simpati dan doa mereka, didapatinya mereka dalam keadaan tertidur. Petrus pun sedang tertidur. Dan Yohanes, murid yang kekasih, yang telah bersandar pada dada Yesus, sedang tertidur. Tentu saja kasih Yohanes bagi gurunya seharusnya menjadikan dia tetap bangun. Doanya yang tekun seharusnya berpadu dengan doa juru selamatnya yang kekasih pada masa kesusahannya yang hebat itu. Penebus telah menggunakan sepanjang malam berdoa bagi murid-muridnya agar iman mereka jangan gagal. Sekiranya sekarang Yesus menanyakan kepada Yakobus dan Yohanes pertanyaan yang pernah dinyatakan kepada mereka, "Dapatkah kamu meminum cawan yang akan kuminum dan dibaptiskan dengan baptisan yang akan kuterima?" Mereka tidak akan berani menjawab, "Kami dapat." Matius 20:22. Murid-murid terjaga mendengar suara Yesus, tetapi mereka hampir tidak mengenal dia. Wajahnya sangat berubah oleh duka cita. Ketika menyapa Petrus, Yesus berkata, "Hai Simon, tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Kelemahan murid-muridnya menggugah simpati Yesus. Ia khawatir jangan-jangan mereka tidak sanggup menahan ujian yang akan menimpa mereka ketika ia diserahkan dan dibunuh. Ia tidak menegur mereka, melainkan mengatakan, "Berjagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Dalam sengsaranya yang besar sekalipun, ia berusaha memaafkan kelemahan mereka. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sekali lagi anak Allah dipenuhi dengan sengsara yang di luar batas kekuatan manusia,
Dan dalam keadaan lemah dan kehabisan tenaga, ia terhuyung-huyung kembali ke tempat pergumulannya yang terdahulu. Penderitaannya malah lebih besar daripada sebelumnya. Ketika sengsara jiwa menimpa dia, keringatnya menjadi seperti titik-titik darah bertetesan ke tanah. Pohon sipres dan pohon kurma merupakan saksi-saksi yang diam terhadap duka citanya. Dari cabang-cabang yang rimbun, daunnya jatuhlah embun yang berat ke atas tubuhnya yang dirundung malam. Itu seakan-akan alam meratapi kaliknya yang sedang bergumul sendirian dengan kuasa kegelapan. Belum lama berselang, Yesus telah berdiri bagaikan sebuah pohon aras yang besar, melawan topan pertentangan yang menghembuskan kemarahannya ke atasnya. Kehendak yang degil dan hati yang dipenuhi dengan kebencian dan kelicikan telah berusaha dengan sia-sia hendak membingungkan dan mengalahkan dia. Ia berdiri tegak dalam kebesaran ilahi sebagai anak Allah. Sekarang ia bagaikan sebatang bambu yang dipukul dan dibengkokkan oleh topan yang ganas. Ia telah mendekati selesainya pekerjaannya sebagai seorang pemenang, dan pada setiap langkah ia telah mendapat kemenangan atas kuasa kegelapan. Sebagai seorang yang sudah dimuliakan, ia telah mengaku satu dengan Allah. Dalam nada yang tidak ragu-ragu sudah dinyaringkan nyanyian puji-pujian. Ia telah berkata kepada murid-muridnya dengan perkataan yang memberanikan dan lemah lembut, "Sekarang telah tiba saat kuasa kegelapan. Sekarang suaranya kedengaran pada udara malam yang tenang, bukannya dalam nada kemenangan, melainkan penuh dengan penderitaan manusia." Perkataan Juru Selamat sampai ke telinga murid-murid yang sedang mengantuk. "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." 3 kali ia mengucapkan doa itu. 3 kali kemanusiaannya telah menganjur surut dari pengorbanannya yang terakhir, yang paling hebat itu. Tetapi sekarang sejarah umat manusia terbayang di hadapan penebus dunia. Ia melihat bahwa para pelanggar hukum jika dibiarkan sendirian mesti binasa. Ia melihat keadaan manusia yang tidak berdaya. Ia melihat kuasa dosa, malapetaka dan ratapan dunia yang terkutuk terbayang di hadapannya. Ia melihat nasib yang mengancamnya dan keputusannya pun diambilnya. Bagaimanapun ia akan menyelamatkan manusia kepadanya. Ia menerima baptisan darahnya agar melalui dia berjuta-juta orang yang sedang binasa dapat memperoleh hidup kekal. Ia telah meninggalkan istana surga di mana semuanya adalah kesucian, kebahagiaan, dan kemuliaan untuk menyelamatkan satu domba yang hilang, satu dunia yang sudah jatuh oleh pelanggaran. Dan ia tidak akan berbalik dari tugasnya. Ia akan menjadi pendamai bagi bangsa manusia yang telah gemar melakukan dosa. Doanya sekarang hanya menyampaikan penyerahan. "Jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Selain mengambil keputusan ini, ia terjatuh dalam keadaan hampir mati ke tanah, yang daripadanya ia harus berdiri sedikit. Di manakah sekarang murid-muridnya untuk menaruh tangan dengan lemah lembut di bawah kepala guru mereka yang mulai lemah dan membasahi dahi yang dilukai lebih daripada anak-anak manusia? Juru Selamat mengirik apitan sendirian, dan tidak seorang pun dari orang banyak itu bersama-sama dengan dia. Tetapi Allah menderita dengan anaknya. Malaikat-malaikat memandang derita Juru Selamat. Mereka melihat Tuhan mereka dikelilingi oleh banyak sekali tentara setan. Keadaannya dibebani dengan satu kengerian yang menakutkan dan gaib. Di surga sunyi senyap, tidak ada kecapi yang dipetik.
Sekiranya manusia yang fana dapat melihat keheranan bala tentara malaikat ketika dalam kesedihan yang tidak diungkapkan, mereka memperhatikan Bapa memisahkan sinar terang, kasih, dan kemuliaannya dari anaknya yang kekasih. Mereka akan mengerti lebih baik betapa menjijikkan dosa itu pada pemandangannya. Dunia-dunia yang tidak jatuh dan malaikat-malaikat di surga telah memperhatikan dengan perhatian besar ketika pertentangan itu hampir akan berakhir. Setan dan persekutuan kejahatannya, rombongan malaikat yang murtad, memperhatikan sungguh-sungguh krisis besar ini dalam kerajaan penebusan. Kuasa kebaikan dan kejahatan menunggu hendak melihat jawab apa akan diberikan pada doa Kristus yang diulangi 3 kali itu. Malaikat-malaikat ingin membawa keringanan kepada penderita Yesus ilahi itu. Tetapi hal ini tidak diperbolehkan. Tidak ada jalan kelepasan didapat untuk anak Allah. Dan krisis yang dahsyat ini, ketika segala sesuatu berada dalam pertaruhan, ketika cawan yang sukar dipahami itu bergetar pada tangan si penderita, langit pun terbukalah. Suatu terang bersinar di tengah kegelapan saat krisis yang hebat, dan malaikat yang berkuasa yang berdiri di hadirat Allah, yang menempati kedudukan yang daripadanya setan jatuh, datang ke sisi Kristus. Malaikat itu datang bukannya hendak mengambil cawan itu dari tangan Kristus, melainkan hendak menguatkan dia untuk meminumnya dengan jaminan kasih Bapa. Ia datang hendak memberikan kuasa pemohon manusia ilahi itu. Ia mengalihkan perhatiannya kepada langit yang terbuka dan mengatakan kepadanya tentang jiwa-jiwa yang akan diselamatkan sebagai akibat penderitaannya. Ia memastikan kepadanya bahwa Bapanya lebih besar dan lebih berkuasa daripada setan, bahwa kematiannya akan mengakibatkan kekalahan belaka di pihak setan, dan bahwa kerajaan dunia ini akan diberikan kepada segala kesucian Allah. Tatkala ia mengatakan kepadanya, ia akan melihat kesukaran jiwanya, dan merasa puas karena ia akan melihat serombongan besar umat manusia yang diselamatkan selama-lamanya. Sengsara Kristus tidak berhenti, tetapi perasaan tertekan dan perasaan putus asa hilang daripadanya. Topan sekali-kali belum berhenti, tetapi ia yang menjadi sasarannya dikuatkan untuk menghadapi keganasannya. Ia keluar dalam keadaan tenang dan tentram. Damai surga terdapat di wajahnya yang berlumuran darah. Ia telah menanggung sesuatu yang tidak pernah akan dapat ditanggung oleh manusia, karena ia telah merasai penderitaan kematian bagi setiap manusia. Murid-murid yang sedang tertidur tiba-tiba dijagakan oleh terang yang mengelilingi juru selamat. Mereka melihat malaikat tunduk pada guru mereka yang sedang menyiarap. Mereka melihat malaikat itu mengangkat kepala juru selamat pada dadanya dan menunjuk ke surga. Mereka mendengar suaranya bagaikan musik yang merdu, mengucapkan perkataan penghiburan dan pengharapan. Murid-murid itu teringat akan peristiwa ketika Yesus dipermuliakan di atas gunung. Mereka teringat akan kemuliaan yang telah menyelubungi Yesus dalam bait suci, serta suara Allah yang berbicara dari awan. Sekarang kemuliaan yang sama dinyatakan lagi, dan mereka tidak lagi merasa khawatir akan guru mereka. Ia berada dalam pemeliharaan Allah. Seorang malaikat yang berkuasa telah diutus untuk melindungi dia. Sekali lagi murid-murid dalam keletihan mereka menyerah pada kelengahan yang aneh menguasai mereka. Sekali lagi Yesus mendapati mereka dalam keadaan tertidur. Sambil memandang dengan kesedihan kepada mereka, ia berkata, "Tidurlah sekarang dan beristirahatlah. Lihatlah, saatnya sudah tiba.
bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Pada saat ia mengucapkan perkataan ini, ia mendengar langkah kaki orang banyak yang sedang mencari dia dan berkata, "Bangunlah kamu, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Derita yang baru saja dirasakannya tidak kelihatan ketika Yesus melangkah hendak berjumpa dengan orang-orang yang hendak menyerahkan dia. Sambil berdiri di muka murid-muridnya, ia berkata, "Siapakah yang kamu cari?" Mereka menjawab, "Yesus, orang Nazaret." Yesus menjawab, "Akulah dia." Ketika perkataan ini diucapkan, malaikat yang tadinya melayani Yesus berpindah di antara dia dan orang banyak. Suatu terang ilahi menerangi wajah juru selamat, dan suatu rupa seperti burung merpati menaungi dia. Oleh adanya kemuliaan ilahi ini, orang banyak yang ingin membunuh ini tidak dapat berdiri sesaat pun. Mereka mundur terhuyung-huyung. Imam-imam, tua-tua, serdadu-serdadu. Malahan Yudas pun jatuh ke tanah seperti orang mati. Malaikat itu mengundurkan diri, dan terang itu pun lenyaplah. Yesus mempunyai kesempatan untuk meluputkan diri, tetapi ia tinggal tetap di situ dalam keadaan yang tetap tenang saja. Sebagai seorang yang dipermuliakan, ia berdiri di tengah rombongan orang banyak yang sudah keras hati, yang sekarang bertiarap dan tidak berdaya di kakinya. Murid-murid melihatnya, terdiam karena keheranan dan kekaguman. Tetapi dengan cepat pemandangan itu berubah. Orang banyak bangkit berdiri. Serdadu-serdadu Roma, imam-imam, dan Yudas berkumpul di sekeliling Kristus. Tampaknya mereka merasa malu akan kelemahan mereka dan khawatir jangan-jangan ia akan meloloskan diri. Sekali lagi pertanyaan ditanyakan oleh penebus, "Siapakah yang kamu cari?" Mereka telah mendapat bukti bahwa ia yang berdiri di hadapan mereka adalah anak Allah. Tetapi mereka tidak mau diyakinkan. Menjawab pertanyaan, "Siapakah yang engkau cari?" Sekali lagi mereka menjawab, "Yesus, orang Nazaret." Kemudian juru selamat berkata, "Aku sudah mengatakan kepadamu, akulah dia. Sebab itu jikalau kamu mencari aku, biarkanlah orang ini pergi." Sambil menunjuk kepada murid-murid. Ia mengetahui alangkah lemahnya iman mereka, dan ia berusaha melindungi mereka dari penggodaan dan ujian. Bagi mereka, ia bersedia mengorbankan dirinya. Yudas si pengkhianat itu tidak lupa perannya yang hendak dilakukannya. Ketika orang banyak memasuki taman itu, ia telah mendahului mereka, diikuti oleh imam besar. Kepada orang-orang yang hendak menangkap Yesus, ia telah memberikan tanda dengan berkata, "Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia." Matius 26 ayat 48. Sekarang ia pura-pura tidak ada bagian dengan mereka. Setelah mendekati Yesus, ia memegang tangannya sebagai seorang sahabat yang akrab. Dengan perkataan, "Salam Rabi." Ia menciumnya berulang-ulang dan menangis seakan-akan menaruh simpati kepadanya dalam bahayanya. Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Suaranya gemetar dengan kesusahan ketika ia menambahkan, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Seruan ini seharusnya membangkitkan angan-angan hati orang yang menyerahkan dia dan menjamah hatinya dengan degil. Tetapi kehormatan, kesetiaan, dan kelemah lembutan manusia telah meninggalkan dia. Ia berdiri dengan berani dan menentang, tanpa menunjukkan kecenderungan untuk menaruh kasihan. Ia telah menyerahkan dirinya kepada setan, dan ia tidak mempunyai kuasa untuk melawan dia. Yesus tidak menolak ciuman orang yang menyerahkan dia. Orang banyak bertambah berani ketika mereka melihat Yudas menjamah dia, yang belum lama berselang dipermuliakan di hadapan mata mereka. Sekarang mereka menangkap Yesus dan mulai mengikat di tangan yang indah yang telah digunakan dalam berbuat baik.
Murid-murid telah berpikir bahwa guru mereka tidak akan membiarkan dirinya ditangkap, karena kuasa yang sama yang telah menyebabkan orang banyak itu jatuh sebagai orang mati dapat menahan mereka dalam keadaan tidak berdaya sampai Yesus dan sahabat-sahabatnya meloloskan diri. Mereka terkecewa dan marah ketika mereka melihat tali dibawa ke depan untuk mengikat orang yang mereka kasihi. Petrus dalam amarahnya buru-buru menghunus pedangnya dan mencoba membela gurunya. Tetapi ia hanya memancung telinga hamba imam besar. Ketika Yesus melihat apa yang telah dilakukan, ia melepaskan tangannya, meskipun dipegang erat-erat oleh serdadu-serdadu Roma, dan berkata, "Sudahlah itu." Ia menjamah telinga orang yang luka itu dan menyembuhkannya. Kemudian ia berkata kepada Petrus, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Satu pasukan gantinya masing-masing murid-murid." Oh, mengapa, pikir murid-murid itu, bukankah ia menyelamatkan dirinya dan kita pun? Menjawab pikiran mereka yang tidak diucapkan itu, ia menambahkan, "Jikalau begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Kemuliaan para pemimpin Yahudi tidak menghalangi mereka dari usaha yang menggabungkan diri hendak menangkap Yesus. Penangkapannya terlalu penting sehingga tidak boleh dipercayakan kepada orang bawahan. Imam-imam dan tua-tua yang licik telah menggabungkan diri dengan penjaga bait suci dan rakyat jelata dalam mengikuti Yudas ke Getsemani. Alangkah besarnya rombongan yang diikuti oleh para pembesar itu. Orang banyak yang ingin melakukan sesuatu dan dipersenjatai dengan segala jenis alat, seakan-akan hendak mengejar seekor binatang buas. Setelah berbalik kepada imam-imam dan tua-tua, Kristus menatap mereka. Perkataan yang diucapkannya tidak pernah akan dilupakan oleh mereka selama hidup mereka. Perkataan itu bagaikan anak panah yang tajam dari Yang Maha Kuasa. Dengan kebesaran ia mengatakan, "Kamu datang kepadaku dengan pedang dan pentung, sebagaimana yang kamu perbuat terhadap seorang pencuri atau perampok. Dari hari ke hari, aku duduk mengajar dalam bait suci. Kamu mempunyai setiap kesempatan untuk menangkap aku, dan kamu tidak berbuat apa-apa. Malam paling cocok untuk perbuatanmu. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Murid-murid ketakutan ketika mereka melihat Yesus membiarkan dirinya ditangkap dan diikat. Mereka merasa sakit hati karena ia membiarkan penghinaan ini kepadanya, dirinya, dan kepada mereka. Mereka tidak dapat mengerti tingkah lakunya, dan mereka mengalahkan dia karena menyerah pada orang banyak. Dalam kemarahan dan kekuatan mereka, Petrus menganjurkan untuk meluputkan diri mereka sendiri. Untuk mengikuti anjuran ini, mereka semuanya lari meninggalkan dia. Tetapi Yesus telah meramalkan perihal murid-muridnya meninggalkan dia. "Lihat, ia telah mengatakan, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku." Yohanes 16 ayat 32.